Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast salah satu podcast lembaga zakat terbaik yang ada di Indonesia, yaitu Ngapain Sih, ngobrolin apapun yang menginspirasi, sebuah obrolan yang mampu meningkatkan semangat dari Anda semua para netizen untuk berbuat baik kepada masyarakat, orang-orang sekitar. Oke, hari ini perkenalkan, nama saya Muhammad Raflianto, salah satu orang yang akan memandu jalannya konten ini. Sudah hadir bersama kita sosok tangguh yang sangat luar biasa, sosok yang menginspirasi sekali untuk mungkin kita bisa kulik lebih dalam mengenai kehidupan beliau, tentang bagaimana beliau berjuang untuk masyarakat, bahkan untuk diri sendiri. Mungkin patut kita gali lebih dalam. Mari kita langsung saya sambut Bapak Yulian Agung. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih Bapak Rafli ya. Panggil Mas kayaknya Oh lebih. gitu ya, lebih muda ya. Masih muda saya, Pak. Siap. 23. Ya. Halo saudara-saudara penggemar dan pemerhati Lembaga Zakat YDFF. Perkenalkan, nama saya Yulian Agung Efrata. Saya biasa dipanggil Agung. Oh, Pak Agung. Jadi nama saya tuh hampir sama dengan gunung terbesar di Bali. Gunung Agung. Iya. Wah. Kelihatan sering jalan-jalan ke Bali ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak Agung kabarnya? Alhamdulillah. Selamat datang. Terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu untuk podcast bersama kami. Kami juga mengucapkan terima kasih. Sama-sama Pak Agung. Atas undangan yang luar biasa ini soalnya. Perjalanan ke sini gimana Pak Agung? Lancar? Macet? Alhamdulillah lancar. Enggak kejebak karnaval ya? Karena Tidak. kan udaranya kan masih pagi gitu. Oke. Pak Agung ini merupakan salah satu inspirator, di mana beliau ini dan teman-teman khususnya beberapa bulan yang lalu mungkin Pak ya pernah mengikuti ajang Papapro. apa? Papapro. Pekan Paralimpik Provinsi. Iya. Pekan Paralimpik Provinsi. Nah, apa sih itu Paralimpik dan lain-lain? Mungkin bisa langsung apa Pak ya, dikulik lebih dalam mungkin. Apa sih Paralimpik? Pekan Paralimpik Provinsi. Iya, jadi saya dipercaya menjadi ketua NPC. Oh, Kabupaten NPC. Malang. Iya, jadi sebuah organisasi wadah untuk olahraga prestasi disabilitas. Oh. Namanya NPC, yaitu NPC. National Paralympic Komite Indonesia. National Paralympic Komite Indonesia. Ya, untuk wilayah Kabupaten Malang. Oh, jadi Pak Agung ini ketua dari NPC Kabupaten Malang. Iya, betul. Oke. NPC. Nah, ini NPC sama KONI itu apakah berdampingan sih, Pak? NPC, KONI, terus mungkin ada lagi itu? Atau beda? Sebenarnya sama. Oh, sama. Untuk tujuannya sama, yaitu memberdayakan olahraga. Cuma kan kalau KONI itu kan khusus yang non disabilitas. Oh, KONI untuk yang non disabilitas. Ya, sudah ada NPC khusus yang disabilitas. Oke. Kalau di Indonesia itu kan namanya KONI, Pak ya. Mungkin Iya. kalau di teman-teman yang penyandang disabilitas apakah ada namanya NPC itu iya. tadi, NPC, National NPC. Paralympic Komite Indonesia seperti itu. Oke. Kemarin kegiatan yang diikuti Alhamdulillah. gimana ya, Pak Agung perasaannya? Kami sangat bangga dan terima kasih sebenarnya. Karena kami kemarin kan juga punya kendala juga gitu loh. Oke. Terkait dengan finansial untuk pemberangkatan di sana. Tapi alhamdulillah dari pihak YDFF memberikan kepercayaan pada kami gitu loh. Sehingga memberikan sumbangsih untuk kegiatan kami di Surabaya untuk mengikuti Papapro. Berapa hari itu, Pak? 5 hari. 5 hari. Iya, 5 hari. Dan alhamdulillah mendapatkan juara. Alhamdulillah mendapatkan 2 medali, 1 emas, 1 perak. 2 medali, 1 emas dan 1 perak. Tepuk tangan buat kita semua.
terutama buat teman-teman penyandang disabilitas. Karena mungkin ini sih Pak, masyarakat di sekitar mungkin melihat sosok teman-teman kita yang disabilitas itu dipandang sebagai sosok yang mungkin tidak bisa berbuat banyak. Tapi di sini Pak Agung dan teman-teman membuktikan itu melalui prestasi yang diraih. Sangat luar biasa sekali. Apa sih Pak yang membuat motivasi yang ada di dalam diri Pak Agung kemudian teman-teman untuk mengikuti kegiatan itu? Sulit loh Pak. Karena ya bercerita dari awal ya, sebenarnya saya itu bukan disabilitas dari lahir. Karena risiko kehidupan saya harus mengalami seperti ini, harus duduk di kursi roda di sisa usia saya. Dan yang paling penting adalah dukungan keluarga, terutama orang tua yang memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk tetap semangat, karena setiap orang tua pasti tidak ingin anaknya kalah dalam menjalani kehidupan. Catat, setiap orang tua tidak ingin anaknya mengalami kekalahan dalam kehidupan. Iya, karena apa ya, tantangan di luar sana itu sangat besar. Apalagi setelah saya itu kemana-mana sosialisasi dengan teman-teman disabilitas, ternyata masih banyak orang tua itu yang belum siap menerima keadaan anaknya. Masih belum siap. Iya, masih menyembunyikan, tidak memberikan semangat atau menganggap anakku disabilitas gak bisa ngapain diajak kemana-mana, ngapain itu. Mungkin cara berpikirnya seperti yang harus dirubah Pak ya. Iya, harus sih Pak ya. Pertama orang tua, kedua lingkungan. Kenapa kok orang tua ini menjadi yang utama Pak? Karena orang tua adalah paling dekat dengan keluarga. Betul. Orang tua yang paling dekat gitu Pak. Iya. Yang mampu memberikan semangat gitu. Iya, Pak. Orang tua. Dan itu yang dirasakan Pak Agung. Iya, betul. Luar biasa sekali. Kemudian lingkungan. Kenapa kok lingkungan? Karena lingkungan itu juga akan sangat menentukan pembentuk karakter kepribadian di teman-teman disabilitas. Kalau lingkungannya nggak welcome, otomatis dia akan semakin terkurung. Malah terus bersembunyi, takut gitu Pak ya. Kan ibaratnya lingkungan itu juga bisa melakukan pembulian kan. Oh iya Pak. Itu loh. Apalagi mohon maaf ya, ketika mungkin seorang anak kecil itu sudah menyandang disabilitas sejak kecil, kemudian masuk sekolah, itu mungkin berpotensi untuk pasti. Pasti. Karena saya sudah mengalaminya. Itu pasti Pak ya. Pasti Pak ya. Dan mungkin nggak bisa terhindar gitu Pak ya. Iya. Nggak bisa terhindar. Pernah nggak Pak Agung ini kayak mengalami ketakutan gitu Pak? Ketakutan, rasa takut di dalam diri mungkin Pak Agung ketika ya Pak Agung seperti ini, apakah ada rasa takut ketika itu Pak? Ketakutan pasti istilahnya rasa ketidakpenerimaan. Itu pasti. Karena kan saya sudah tahu rasanya berjalan, melangkah dan berlari. Tapi ketika suatu kondisi tertentu saya harus begini, pasti kan ada rasa ketidakpenerimaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tahun berapa Pak Agung mengalami? Yang sudah lama sekali. Ya. Mau TK lah saya. TK. Dan rasa takut itu pun akhirnya bisa dilewati Pak ya? Iya, saya harus bisa melewatinya karena saya percaya apapun yang diberikan Allah kepada kita ya, pasti ada maksud dan tujuannya. Mungkin kalau saya nggak seperti ini, mungkin nggak ketemu dengan panjenengan juga. Itu kan itu loh. Ini ilmu tauhid beliau sangat ini kuat sekali ilmu tauhidnya. Ternyata memang nggak gampang Pak yang untuk menerima awal-awalnya itu nggak gampang bagi teman-teman yang pernah mengalami non disabilitas. Beda dengan dari lahir. Itu. Tapi kan pada akhirnya teman-teman yang mungkin menyandang disabilitas juga bisa berprestasi di masyarakat Pak ya? Ya harus. Dan harus Pak ya? Harus. Dan kalau nggak salah nih Pak, udah banyak kok Pak
para mungkin teman-teman kita disabilitas itu banyak yang mengharumkan nama bangsa. Salah satunya itu kalau nggak salah tahun 2022 kemarin, kalau tidak salah ya, itu atlet sepak bola amputasi laki-laki itu berhasil lolos di Piala Dunia sepak bola amputasi laki-laki, dan mereka berhasil masuk ke kompetisi itu, Pak, ternyata. Iya. Dan itu sangat luar biasa, Pak ya. Makanya kami kan berharap bagi teman-teman disabilitas apabila mengalami keterbatasan atau merasa ada hal-hal yang tidak dimampuinya, mohonlah untuk menggali apa yang dia bisa. Gitu loh. Karena kesempatan itu akan selalu berada bagi yang belum mau berusaha. Betul. Dan jangan pernah menyerah, Pak ya. Ya. Walaupun hidup tidak mudah, tapi bukan berarti sulit. Banyak quote yang harus dicatat ini. Woi, catat teman-teman, catat. Walaupun hidup itu tidak mudah, tapi perjuangan itu harus tetap berjalan, Pak ya. Iya. Kira-kira teman-teman dari NPC ini sih, Pak, khususnya di Kabupaten Malang, itu udah berapa banyak yang diikuti, Pak? Entah itu kegiatan olahraganya atau lain-lain? Karena kalau dari awal berdirinya, kami berdiri di Kabupaten Malang itu 2021. 2021. Iya, 9 Januari 2021. 9 Januari 2021. NPC Kabupaten Malang berdiri. Itu aja di sebuah tempat yang sederhana di KAB di Saujajar 2. Dengan apa ya? Ya sebenarnya kami sudah banyak terima kasih ya kepada pemerintah maupun pihak swasta itu mulai memperhatikan kami. Alhamdulillah. Okay. Mulai diperhatikan. Mulai diperhatikan. Walaupun kami masih butuh banyak perjuangan gitu loh. Betul. Nah, mungkin ini sih, Pak ya. Mungkin sekaligus buat informasi kepada pemerintah bahwa teman-teman ini juga harus diperhitungkan keberadaannya. Iya. Punya hak yang sama juga dan harus diperhatikan. Maka dari itu mungkin pemerintah nggak boleh abai, Pak ya. Harus terus ini memperhatikan kita juga, memperhatikan teman-teman khususnya dari NPC atau lain-lain gitu, Pak ya. Ya, kami memang sadar diri lah. Kami kaum minoritas. Kami kaum yang sering dianggap tidak penting. Tapi bukan berarti kami istilahnya berserah diri. Kami akan terus berusaha. Karena apa? Risiko disabilitas itu bisa dialami siapapun. Bisa dari lahir, bisa dari sakit, atau dari kecelakaan. Makanya kami berusaha untuk merangkul, saling bergandengan tangan, untuk saling menguatkan, karena dengan kebersamaan kita akan maju bersama tanpa membedakan siapapun. Iya. Dan itu yang harus kita sosialisasi bersama. Nah, maka dari itu kami khususnya dari YDSF itu, Pak, benar-benar ingin mengkolaborasikan itu. Siapapun yang benar-benar istilahnya benar-benar membutuhkan atau benar-benar yang ingin YDSF bantu, dari YDSF bantu, dari siapapun itu, seperti itu. Jadi untuk teman-teman mungkin kita butuh dukungan bersama, tentunya dari masyarakat juga, Pak ya. Bukan hanya untuk YDSF ataupun lembaga zakat lain, tapi untuk kebersamaan kita, entah itu para fakir miskin, teman-teman yang penyandang disabilitas. Kita semua membutuhkan uluran dari semua golongan, Pak ya, untuk bersama-sama maju seperti itu. Terkait dengan pernyataan itu ya, sebenarnya saya juga punya pertanyaan ya. Gimana pandangan Islam terhadap disabilitas? Itu loh. Karena sejauh ini kan kalau kegiatan sosial dari keagamaan itu yang selalu tertulis itu ya, yatim piatu, kaum duafa. Pak Fandi. Seperti itu, Pak ya. Iya. Berarti
disabilitasnya kemana gitu. Oh, gitu. Oke. Apa kami nggak masuk gitu loh. Ya bukan berarti kami itu berharap sebuah mengharapkan sebuah pemberian, bukan. Karena tapi di sisi lain kan juga ada memang butuh perlu dibantu gitu loh bagi saudara-saudara kita yang nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Dan itu bisa menjadi sebuah bentuk dorongan. Iya, betul. Terutama dorongan moral yang bisa memantik semangat teman-teman khususnya gitu Pak ya. Yeah. Seperti itu. Kalau sekarang Pak dengan mungkin beberapa hari ke depan apa ada agenda yang akan diikuti oleh NPC lagi khususnya? Kami beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan untuk atlet NPC kedepannya akan mengikuti Peparnas. Parnas. Pekan Paralimpik Nasional setara dengan setara dengan PON. Yap. Setara dengan PON. Itu di mana, Pak? Di Solo. Oh, di Solo. Iya. Nah, saya agak sedikit ingin kepo sih, Pak. Di dalam NPC ini atletnya itu olahraganya bidangnya apa saja, Pak? Atau semua bidang digarap, entah dari atletik, basket, sepak bola? Jadi saat ini kami sudah membawa kurang lebih 7 cabur. Iya. 7 cabur. Apa sih itu, Pak? Dengan prioritasnya adalah atletik, bulu tangkis, tenis meja, ya, memanah. Oh, memanah. Iya, catur menembak. Iya. Oke. Dan itu nanti akan diikuti di kalau di Peparnas nanti kami mengikuti 2. Oh, 2. Mohon maaf. Atletik, lari netra. Oh iya. Lalu bulu tangkis untuk rung wicara. Sama renang. Oh, sama renang. Oke. Jadi dari Kabupaten Malang NPC mengirimkan 5 orang. Iya. Berarti itu 4 atlet, 1 pelatih. Perwakilan Kabupaten Malang atau Jawa Timur? Nanti Kabupaten. Kabupaten Iya. Malang. Perwakilan dari Kabupaten Malang. Oke. Itu, dan mohon doanya. Mohon dukungannya untuk teman-teman semua. Iya. Nanti NPC Kabupaten Malang akan mengikuti Pekan Paralimpik Nasional di Solo. Yep. Kita doakan bersama-sama agar teman-teman dari NPC Malang, Kabupaten Malang khususnya mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kembali lagi Pak, melihat kondisi kemarin pas saat waktu Olimpiade, gimana Pak rasanya? Indonesia berada di urutan berapa Mas? 39 kalau untuk Paralimpiknya kan baru hari ini Pak iya. Ya. Melihat yang kemarin gimana Pak perasaannya? Hanya kalau nggak salah alhamdulillah udah ini ya 2 medali emas. 2 medali emas, 1 medali perunggu. Harusnya masih bisa nambah Pak ya. Harusnya. Tapi kan Olimpiade udah selesai, nanti fokusnya ke pembinaan berikutnya. Apa berarti ya? Yang untuk internasional apa sih namanya? Iya, kalau untuk Paralimpik ya. Paralimpik ya? Iya, Paralimpik. Itu Paralimpik sekarang Pak ya? Iya, hari ini. Ya, kita doakan bersama-sama ya agar mendapatkan hasil yang terbaik, mungkin bisa melebihi Olimpiade. Saya yakin atlet NPC bisa meraih medali emas. Amin. Oke, sangat menyentuh sekali dari kisah Pak Agung. Ternyata teman-teman yang terutama memiliki kebutuhan khusus, teman-teman yang punya penyandang disabilitas, ternyata mereka juga bisa berprestasi di masyarakat. Yang saya terharu seperti itu Pak. Bahkan kalau dari saya pribadi Pak ya, saya belum bisa menyumbangkan untuk kemerdekaan ini, malah kemerdekaan yang kemarin. Bahkan mungkin teman-teman di NPC lebih dulu menyumbangkan medali untuk kemerdekaan Indonesia. Ini sangat luar biasa sebenarnya Pak. Perasaannya gimana? NPC menyumbangkan medali untuk kemerdekaan. Ya pasti sangat ada perasaan bangga. Mewakili Indonesia ya. Mewakili Indonesia, Kabupaten Malang khususnya. Iya pasti. Karena dengan keberhasilan itu kan
akan menunjukkan rasa kepercayaan dirinya akan semakin baik. Betul. Itu. Yang dua, akan pasti membanggakan orang tua, nama daerah, dan akan bisa motivasi bagi teman-teman lainnya. Oke, ini sangat luar biasa sekali sebenarnya, Pak. Harapannya mungkin Pak untuk NPC Kabupaten Malang, Pak, ke depan? Yang pasti ya saya ingin NPC semakin besar, merangkul semua teman-teman yang mungkin kurang percaya diri itu ya untuk ikut bersama-sama. Iya. Jadi saya itu istilahnya masih melakukan sosialisasi sebenarnya, karena kan masih banyak orang itu yang belum paham dengan NPC itu apa itu loh, lalu cabur-caburnya apa. Jadi ketika saya melakukan sosialisasi ke beberapa daerah, saya itu mengajak mau olahraga, apa yang kamu bisa itu loh. Tapi kan di sini kan di NPC kan juga ada klasifikasi disabilitasnya yang bisa diikutkan gitu loh. Oke. Dan itu butuh proses Pak ya? Iya. Butuh proses. Bahkan juga misalkan teman-teman itu baru masuk harus masih latihan juga Pak ya? Jadi terkait untuk olahraga prestasi, saya ingin itu kan teman-teman itu masuk klub. Oh, masuk klub? Iya, masuk klub supaya bisa terukur dan terarah. Kalau latihan mandiri kan bisa, cuma kan tolak ukurnya di mana gitu loh. Betul. Otomatis kan saya juga harus berusaha bisa merangkul teman-teman klub atau pengusaha-pengusaha yang punya usaha tempat olahraga, istilahnya apa ya, mencari bapak asuh lah, orang tua asuh gitu loh. Supaya bisa membantu bagi teman-teman disabilitas, karena kan ya kebanyakan teman-teman disabilitas itu ya ekonominya di bawah. Gitu. Jadi kan saya harus berpikir bagaimana teman-teman itu tetap semangat. Iya, itu Pak. Dan makanya itu tadi Pak ya, butuh dukungan moral juga dari masyarakat, dari berbagai pihak. Iya. Agar mereka ini nggak jatuh gitu Pak ya. Sudah jatuh sebenarnya, tapi jangan sampai tertimpa. Betul. Keren. Sebenarnya bukan jatuhnya diuji sama Allah lah. Bukan jatuh ya diuji sama Allah ya. Iya benar. Tapi Pak Agung, saya banyak mengambil kisah nih dari Pak Agung, dari awal sampai saat ini, ketika Pak Agung berjuang untuk teman-teman, bahkan Pak Agung masih memikirkan teman-teman. Kenapa Pak? Itu memang apa ya, ada nilai tersendiri bagi saya, karena masalah di luar sana disabilitas itu banyak mengalami kendala terkait dengan kesempatan, maupun kesempatan pendidikan, kesempatan pekerjaan. Kesempatan. Yang penting itu kesempatan berlanjut hidup itu loh. Itu yang membuat saya berpikir gimana caranya bisa bantu, walaupun sebenarnya saya pun bukan orang kaya sebenarnya. Itu yang saya salut sih Pak, dengan Pak Agung seperti demikian tapi masih mau untuk berjuang bareng bersama teman-teman, itu sangat luar biasa. Bahkan mungkin itu belum bisa kami lakukan, justru malah sosok-sosok seperti Pak Agung ini yang mendahului kami. Ya, itu sangat luar biasa. Kalau bukan kita siapa lagi gitu loh. Mohon maaf ya, bukannya kita mencapelekan. Memang ada sih orang-orang yang perhatian, tapi kan ngapunten kebanyakan hanya momentum. Itu loh. Ada maksud dan tujuan. Ya pastilah setiap manusia apa yang pun dilakukan pasti ada maksud dan tujuannya. Nggak mungkin tanpa maksud dan tujuan gitu. Makanya dengan saya memahami sebagai disabilitas, tahu apa yang harus saya lakukan, kendala apa saja di masyarakat, makanya saya bismillah, saya akan berjuang untuk teman-teman disabilitas.
Kayaknya DPR perlu memperhatikan ini deh. Bukan perlu, memang harus. Harus. Kalau kami masih dianggap sebagai warganya kan juga harus. Iya, padahal punya hak yang sama juga Pak ya. Tapi hak yang di sana malah didahulukan Pak. Ya, makanya ketika menyangkut sebuah kebijakan kan otomatis seberapa pentingkah? Iya, itu makanya. Itu loh. Seberapa banyakkah? Ya juga susah kalau nggak ada seperti itu. Karena kan butuh realnya. Bahwa disabilitas itu juga bisa berdaya sesuai dengan batas kemampuannya. Dan itu sudah dilakukan oleh teman-temannya Pak Agung, termasuk Pak Agung juga. Dan itu sangat menginspirasi bagi kami. Ya, karena kami kan juga selalu mendorong teman-teman kalau ingin jadi atlet disabilitas, juarakan dirimu. Itu slogannya gitu Pak? Oh, di NPC ada slogannya nggak sih Pak? Ada. Di NPC Kabupaten Malang apa slogannya Pak? NPC Jaya Kabupaten Malang luar biasa. NPC Jaya Kabupaten Malang luar biasa. Kabupaten Malang Pemkab masih ada itu. Ini karena kami juga ingin mewujudkan Malang Makmur. Malang itu slogannya dari kabupaten. Iya, slogannya kabupaten. Malang Makmur. Malang Makmur. NPC Jaya Kabupaten Malang luar biasa. Itu ternyata NPC aja memperdulikan Kabupaten Malang Pak ya. Masa kabupaten enggak sih Pak ya? Masa enggak? Makanya saya ingin menagih slogan ini loh. Malang Makmur untuk siapa? Aduh, lupa siapa ya? Kepala daerahnya ya. Oh iya, habis ini pemilihan. Nah, harapannya nanti mungkin pemilihan ini lebih bisa memperhatikan lebih dalam gitu Pak ya. Mungkin ada harapan nggak sih Pak terhadap mungkin khususnya pemerintah Kabupaten Malang ke depannya nanti, habis ini kan juga mau pemilihan baru lagi, mungkin ada harapan dari NPC Malang, Kabupaten Malang khususnya Pak? Ya pastinya harus lebih perhatian itu loh, terkait dengan support anggaran, terkait dengan kemudahan kebijakan bagi teman-teman olahraga disabilitas maupun teman-teman disabilitas itu sendiri. Karena data dari Dinas Sosial 2021 ya. Dinas Sosial di Kabupaten Malang sendiri. Iya, kabupaten ada 13.000. 13.000? Itu dari tahun 2021 itu, Pak? 2021. 13.000. Loh, itu kan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dengan beragam disabilitasnya. Makanya kami kan juga istilahnya ya, alhamdulillah Perda disabilitas juga sudah dibuat. Sudah dibuat. Yang membuat juga pemerintah kabupaten. Iya, alhamdulillah. Itu dari kapan Pak? Tahun kapan? Atau masih baru? Baru. Oh, baru. Iya. Nah, itu gebrakannya, dorongannya NPC mungkin ya. Ya enggak lah, kita dorongan sama-sama. Karena kalau sendiri memang sulit Pak ya. Sulit. Harus ada sama-sama juga. Butuh bersamaan wis. Kebersamaan seperti itu. Yang kedua Pak, mungkin harapan untuk kami dari YDSF. Ya sebenarnya ya mungkin ada harapan, ya sebuah apa ya, cita-cita mungkin Pak. Ya harapan kami ke depannya kalau dengan YDSF kan kami bisa bersinergi untuk membangun negeri terutama bagi disabilitas. Membangun negeri terutama bagi disabilitas. Membangun negeri untuk disabilitas. Karena memang banyak yang teman-teman kita yang penyandang disabilitas Pak ya di luar sana. Iya, banyak. Dan negeri ini tidak kami sendiri, banyak ragam. Itu makanya kan terkait dengan ya itulah terkadang kalau saya bicara dengan kepala daerah itu juga saya punya pertanyaan gitu. Pertanyaan yang sama Pak? Pertanyaan yang sama. Yang dulu tuh belum ke waktu pileg sih sebenarnya. Oh, waktu pileg. Banyak yang nggak bisa jawab. Nah, jadi, evaluasi tuh. Kok bisa? Jadi, apa yang dipahami disabilitas? Itu yang pertama. Kedua,
punya saudara disabilitas. Ketiga, apa yang akan dilakukan bagi disabilitas? Kalau nggak paham disabilitas, nggak punya keluarga disabilitas, pasti nggak akan punya kebijakan bagi disabilitas. Ya juga Pak ya. Kan selama ini kalau nggak salah dia kebijakannya kayaknya nggak ada Pak ya? Belum ada Pak ya? Ya sudah, cuma kan apa ya? Belum terlalu Terkait lihat. aktivitas publik kan sudah mulai. Dan Cuma tetap aja ada catatan karena kadang-kadang misalkan ya membuat pelangsengan itu kan ada batas kemiringannya gitu. Di selain memberikan kesempatan juga mengajarkan kemandirian seharusnya. Betul. Dan Ya. itu harus menjadi perhatian kita bersama sebenarnya. Iya. Demi kebersamaan itu. Demi kebersamaan dan keberlangsungan. Iya. Yang kedua mungkin harapan dari teman-teman NPC untuk mungkin ya sebagai motivasi kami dari YDSF Malang, YDSF cabang Malang khususnya, Pak. Ada harapan itu Pak yang ingin disampaikan kepada penonton, para netizen. Bagi teman-teman disabilitas, tetaplah berusaha, tetaplah berjuang, yakinlah Tuhan bersamamu dalam keberuntungan. Tuh. Yang kedua, bagi YDF atau donatur YDF Pak, mohonlah bagi kami Dukungan itu ya. iya, Dukungan, entah itu dukungan moral, dukungan motivasi, semangat. Kami semua memang saling berkolaborasi membutuhkan itu. Jadi memang harapan kami khususnya teman-teman ataupun di mana kami tidak bisa bekerja sendirian. Kami tidak bisa bekerja sendirian. Tentu ada kelompok, mungkin ada komunitas yang dimana itu membutuhkan bantuan uluran dari kami. Seperti itu. Maka dari itu kami juga membutuhkan ya semacam support system ya, seperti support system, dukungan dari masyarakat, khususnya mungkin Kota Malang, Kabupaten Malang atau Malang Raya, untuk kita bersama-sama bisa berkolaborasi. Mungkin seperti itu Iya. Pak Agung ya. Dan luar biasa hari ini memang saya belajar banyak sebenarnya dari Pak Agung tentang mengenai kehidupan sampai sekarang. saya masih butuh banyak belajar pula. Kok saling respect gini ya? Berarti habis ini ya persiapan untuk Pekan Paralimpik Nasional gitu Pak ya? Ya, Di Solo. Peparnas nanti tahun ini juga ada Peparda Oh, daerah. Oh, Pelajar. dan itu mau diikuti oleh NPC Kabupaten Malang. Iya. Kalau di kota ada nggak Pak NPC kota gitu? Ada, Oh, ada. Oh, ada. Divisi kota ada. juga masih baru terbentuk gitu Pak. Sama berduduknya sama dengan kita soalnya. Oh, sama. Heeh. Tapi ini ya Pak. Oh, yang satu kok ya, satu kota satu kabupaten gitu Pak ya. Heeh. Batu pun juga ada. Oh, Batu juga ada. Batu, Kabupaten Malang, Kota Malang. Ya, Tiga. Sangat itu kalau misalkan ikut lomba gitu, kegiatan gitu, itu dikelompokkan kontingen Malang Raya atau kontingen Kabupaten Malang sendiri, Kota Malang sendiri, Batu sendiri gitu Pak. Jadi kalau menurut sejarah ya, dulu itu memang NPC itu Malang Raya. Oh, NPC Malang Raya. Ada. Oh, ada. Ada dulu. Tapi kan terkait dengan kebijakan anggaran, kan harus sendiri-sendiri. Oh, Itu. Makanya 2021 dipilah sudah. Kabupaten sendiri, Kota Malang sendiri, Batu sendiri. oke. Dan Supaya- akhirnya berdiri sendiri sekarang 2021 gitu Pak ya. supaya bisa menyerap anggaran daerah. Oh, gitu. Berarti
untuk berarti hari ini teman-teman NPC persiapan di bulan November gini itu Pak ya. Kalau dari teman-teman NPC sendiri itu Pak, mereka itu khususnya di kabupaten yang Pak Agung bina, misal yang Pak Agung bina itu rata-rata teman-teman di sana ada kayak pekerjaan sambilan atau bagaimana gitu Pak? Memang kalau menjadi atlet itu kan harus fokus kan ya. Oh, harus fokus. Kalau pingin jadi atlet itu ya harus fokus. Kalau ada pekerjaan memang agak susah gitu loh. Jadi ya memang kami punya kerjasama sih, punya MOU dengan APindo. APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Jadi bagi atlet NPC Kabupaten Malang yang telah berprestasi bisa mendapatkan kesempatan pekerjaan di sana. Oh, berarti alhamdulillah sama APindo ini difasilitasi. Alhamdulillah, berarti mereka setelah jadi atlet bisa melanjutkan ya. Alhamdulillah. Tapi ya kami harus mengikuti ketentuan yang dari APindo dulu, apa yang dibutuhkan gitu loh. Oke. Terkait dengan kebutuhan karyawan disabilitasnya. Oke, alhamdulillah. Pak Agung, sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Mungkin ada closing statement dari Pak Agung untuk teman-teman di sana. Ya Pak ya, saya sebenarnya sudah nggak bisa banyak kata-kata nih ya. Yang jelas apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik. Apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik. Ada tambahan Pak Agung? Sudah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Agung sudah mau hadir di podcast ini. Dan mungkin untuk dari saya selaku pembawa acara, saya teringat salah satu ucapan dari seorang Perdana Menteri Pakistan, namanya itu Benazir Bhutto. Benazir Bhutto bilang begini, saat yang paling indah bagi sebuah kapal itu adalah ketika ditempatkan di dalam dermaga. Dia cantik sekali bermandikan cahaya rembulan dan mentari. Tapi yang perlu kita ingat, kapal tidak hanya diciptakan hanya untuk ditempatkan di dalam dermaga. Dia dirangkai untuk menerjang ombak, membelah lautan. Teman-teman pemirsa di rumah, mungkin teman-teman memiliki kekuatan, teman-teman punya karisma, teman-teman memiliki kekuatan. Sebenarnya bukan itu. Tapi bagaimana kekuatan itu, karisma teman-teman itu digunakan untuk membangun sebuah peradaban. Itu dari Benazir Bhutto. Mungkin itu saja dari saya. Senang bertemu dengan Pak Agung. Terima kasih banyak Pak Agung. Semoga kita bisa terus berkolaborasi. Amin. Saya juga terima kasih. Terima kasih kembali Pak Agung. Dan saya juga minta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya terharu Pak Agung. Terharu. Tapi semoga pertemuan kita jangan hanya sampai di sini Bang. Mungkin bisa kita ngopi. Pastilah. Mungkin itu saja. Pak Agung, terima kasih banyak. Terima kasih kembali atas kehadirannya. Mohon maaf juga kalau mungkin dari saya terbawa suasana juga mungkin. Ya, saya juga terbawa suasana. Karena nggak dilihat orang. Iya. Karena nggak menyampaikan unek-unek perasaan. Terima kasih kembali Pak Agung. Demikian teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.